Misteri setan seperti kuntilanak, pocong, genderuwo, siluman, tuyul, dan kawan-kawannya itu telah banyak beredar cerita-cerita mistis yang sangat menyeramkan, dan keberadaannya selalu menjadi topik yang menarik bagi sebagian masyarakat. Selain dikaitkan dengan upaya mempengaruhi manusia untuk melakukan perbuatan jahat, setan juga sering dihubungkan dengan konsep neraka dalam banyak kepercayaan dan agama. Namun di dalam Al-Quran ditemukan paling tidak 5 kata yang sering digunakan untuk menunjuk makhluk halus. Kelimanya adalah jin, jan, jinnah, iblis, dan syaitan. Lalu, apa saja yang harus dipercayai tentang jin? Secara singkat dapat disimpulkan bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan adanya makhluk ciptaan Allah yang bernama jin, yang tercipta dari api sebagaimana diakui iblis dan dibenarkan Al-Quran. Syaiton dalam bahasa Arab menurut Ibnu Jarir sebenarnya adalah kata sifat yang bisa menunjukkan pada setiap yang durhaka kepada Tuhan, baik dari bangsa jin, manusia, hewan, atau segala sesuatu yang jauh dari kebaikan. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan, dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Surah Al-An'am ayat 112. Jin dalam bahasa Arab jannah, kata jin berasal dari jan, yang juga tertutup, tersingkap dari pandangan kecuali Allah berkehendak. Sama seperti malaikat bisa terlihat, tetapi jin tak dapat melihat malaikat, kecuali Allah izinkan pula, seperti iblis melihat malaikat Jibril. Bapaknya para jin adalah al-jin bernama Saum atau Samum, ketika Allah menciptakan jin pertama kali dari api yang berkobar. Dia berkata kepadanya, "Katakan permintaanmu." Saum menjawab, "Kami meminta kepadamu agar kami dapat melihat, tetapi kami tidak mampu dilihat. Kami sirna di bintang Tsura, dan kami tidak mati, kecuali kami dalam kondisi muda seperti anak kecil." Kemudian Allah mengabulkannya. Setelah beberapa masa, keturunan jin tersebut mulai tersesat dan selalu berperang antar sesama bangsa jin. Ketika diutus Rasul utusan malaikat bernama Yusuf, ia pun terbunuh. Lantaran terbunuhnya utusan jin, maka Allah mengutus dan menguji Azazil untuk menaklukkan dan menyadarkan para jin kafir tersebut di bumi ini. Bangsa jin Jannah hidup sekitar 70.000 tahun. Bangsa jin Bannul Jannah hidup sekitar 80.000 tahun dan ditaklukkan oleh Azazil ketika ia turun ke bumi. Pemimpin jin adalah Azazil Al-Harits, yang sebelum Nabi Adam ada menjadi pimpinan jin beserta para malaikat di jagat raya alam semesta ini. Saat itu ia tunduk taat dan tauhid kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azazil adalah nama asli yang merupakan bapak dari bangsa jin, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Harits. Menurut syariat Islam, Azazil adalah nama iblis sebelum membangkang. Sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat dan khazin al-jannah selama beberapa puluh ribu tahun sebelum membangkang kepada Allah. Nama Azazil dapat ditemukan dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Khazin, tafsir Al-Baghawi.
Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat. Dan dia juga pemimpin para malaikat karubiyun, memiliki tempat di beberapa langit, mendengarkan berita-berita rahasia Tuhan, dan masih banyak lagi. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Akan tetapi, sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surah Al-Jin ayat 9. Lalu datang suatu masa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 3-4. Saat itu Azazil pun tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Maka Allah mengutuk jin Azazil tersebut menjadi iblis. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Quran Surah Sya'ad ayat 77-78. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Quran Surah Al-Hijr ayat 3, 9-40. Lalu setelah itu, iblis meminta jiwanya abadi sampai hari kiamat. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Quran Surah Al-A'raf ayat 14-15. Bangsa jin dahulu dikatakan dapat menduduki beberapa tempat di langit alam semesta yang maha luas ini, dan suka mendengarkan berita-berita dari Allah. Setelah diutusnya seorang nabi yang bernama Muhammad, maka mereka tidak lagi bisa mendengarkannya, karena ada barisan yang menjaga rahasia itu. Dikisahkan jin makan makanan berasal dari kotoran manusia dan hewan seperti tulang, sari makanan dan minuman. Mereka menyukai aroma kemenyan dan minuman yang memabukkan seperti khamr. Menurut beberapa hadis, setan dari golongan jin tinggal di beberapa tempat. Golongan jin kafir suka tinggal di tempat yang kotor. Tempat berdiam di antaranya adalah WC, tempat yang bernajis dan kotor, rumah, kuburan, pasar, kandang unta, lembah, lautan, padang pasir, lubang yang berada di tanah, tempat antara panas dan teduh, tempat dan benda yang dianggap keramat, tempat sunyi. Jin-jin berkaki 2, 4, dan ada yang terbang juga dikatakan memiliki tanduk, berukuran kecil. Dalam kisah lain, dikatakan kecil seperti lalat memiliki sayap. Menurut ajaran Islam, jin dapat melihat manusia, namun sebaliknya,
Manusia tidak dapat melihat mereka dalam wujud aslinya. Jikalau ada manusia yang dapat melihat jin, maka jin yang dilihatnya itu adalah jin yang sedang menjelma dalam wujud makhluk yang dapat dilihat mata manusia biasa. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Jin tidak dapat dilihat oleh penglihatan manusia jika berada dalam wujud aslinya. Wujud jin yang dilihat oleh manusia hanya berupa penjelmaan. Penjelmaan ini dapat berbentuk hewan maupun manusia. Kemudian tidak seorang pun mampu melihat jin, kecuali bila mereka mengubah diri, menjelma dalam berbagai bentuk. Hanya Nabi dan Rasul saja yang sanggup melihat wujud aslinya. Lazimnya, jin tidak mau menampakkan dirinya kepada manusia, karena memiliki rasa takut akan bahaya dari manusia. Jin bisa berwujud seperti manusia siapapun, kecuali sosok Nabi Muhammad. Mereka dapat mengubah wujud mereka menjadi hewan apapun, serta bisa berwujud Bani Adam, seperti waktu setan mendatangi kaum musyrikin dalam bentuk Suraqah bin Malik, kala mereka hendak pergi menuju Badr. Mereka dapat berubah-ubah dalam bentuk yang banyak, seperti anjing hitam atau juga kucing hitam. Karena warna hitam itu lebih signifikan bagi kekuatan jin dan mempunyai kekuatan panas. Jin terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang memiliki sayap dan terbang di udara, 1 kelompok berbentuk ular, dan 1 kelompok nomaden. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jin terdiri dari 3 kelompok. 1 kelompok memiliki sayap dan mereka terbang di udara. 1 kelompok berbentuk ular dan 1 kelompok tidak menetap dan berpindah-pindah. Jin Qorin dan jin murni hidup di alam yang berbeda. Jin Qorin sebutan makhluk Allah dari golongan jin dan malaikat. Ia hidup di alam dimensi berbeda dengan keturunan jin yang diciptakan langsung oleh Allah. Sebagian dapat melihat jin dan manusia, tergantung amalannya. Jin Qorin ada yang kafir bersifat setan, tersesat. Ada juga jin Qorin yang bersifat malaikat, tergantung amalan kala hidup bersama manusianya. Ketika hidup selalu menyeru penyatuan untuk beribadah kepada Allah. Ia ada sejak lahirnya setiap manusia untuk mendampinginya, didasarkan hadits berikut. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun dari kalian melainkan padanya telah didampingi oleh qorinnya dari golongan jin dan golongan malaikat. Para sahabat bertanya, apakah hal itu juga ada padamu, wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, ya, demikian juga ada padaku. Akan tetapi sesungguhnya Allah telah menolongku atasnya, sehingga qorin tersebut telah masuk Islam, maka dia tidaklah menyuruhku, melainkan kepada kebaikan. Hadis riwayat Muslim nomor 7286, Ibnu Hibban nomor 6417 dan yang lainnya. Jin Qorin mendampingi manusia sampai ajal, lalu ia menanti sampai kiamat. Di penantian ia bisa menjadi jin khodam, yang tak bisa melihat dimensi alam jin lain. Bahwa dengan berakhirnya usia manusia, maka jin ini akan meninggalkannya berubah menjadi khodam, karena tugas yang dia emban telah berakhir. Karena ilmu yang bermanfaat itu, jin Qorin mendapat hidayah untuk mengamalkannya sampai ia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi jin khodam muslim. Jin khodam. Menurut ilmu laduni jin khodam, biasanya dari jin Qorin dan golongan jin murni, ia akan ada dan hadir dengan 3 jalan. Jalan pertama, yaitu dengan belajar mendapatkan ilmu laduni sebagai anugerah dari Allah, juga melalui jalan riyahah dengan melakukan mujahadah dan muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah.
lalu tafakkur ini adalah hadiah untuk mereka yang memiliki keseriusan dalam menuntut ilmu sehingga dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan kedua dari leluhur. Jalan ketiga dari ruqyah, penyatuan, mediasi, mediator jin atau kerasukan. Namun perlu dipahami bahwa jin khodam ada yang kafir, ada yang muslim. Dengan demikian, jin khodam muslim yang bertugas membantu manusia akan selalu memerintahkan, mengingatkan kita untuk salat, bersyukur, berzikir dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi lainnya. Jin setengah iblis adalah level bangsa jin dari keturunan anak cucu iblis langsung, dan jin yang bersekutu dengan iblis lalu tugasnya bersekutu dengan dukun dan paranormal. Untuk level ini disebut jin keturunan iblis. Ia tak akan kompromi bila manusia mengadakan perjanjian dengan mereka, bersekutu dengannya musyrik, yaitu orang yang menyekutukan dengan selain Allah, orang yang memuja berhala, musyrik murni, perbuatan dan musyrik pemujaan pesugihan, pengasihan, jual jiwa kekebalan, akan binasa tersiksa di alam ghaib dan alam barzakh. Jin keturunan iblis ini hanya ingin mengambil sukma manusia menjadi budaknya. Naudzubillah min zalik. Semua materi ini menggambarkan pandangan Islam tentang jin, peran mereka dalam kehidupan manusia, dan hubungan mereka dengan iblis, serta konsekuensi dari pemberontakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menekankan pentingnya mengetahui informasi jin dalam konteks Islam yang memiliki banyak manfaat agar terhindar dari kemusyrikan dan kemudaratan, dan juga menambah pengetahuan mengenai iman kepada hal yang gaib sesuai dengan syariat yang berlaku. Kalau kalian lebih banyak percaya yang mana? Apakah jin menurut pandangan Islam atau jin menurut legenda? Jika kalian suka dengan konten materi ini, gimana kalau kita bahas jin menurut legenda? Tulis aja semuanya di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini. Support terus ya, supaya kita lebih semangat membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.